Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Wahidah Andikayanti. Saya dari kelompok 3 Bahasa Indonesia BKI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari kontaminasi. Kontaminasi dapat berarti sebagai pengotoran, pencemaran, dan juga bercampurnya sesuatu dengan unsur lain. Dalam istilah bahasa Indonesia, kontaminasi adalah penggabungan beberapa bentuk, fakta, frasa, susunan, dan kaidah bahasa yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan bentuk baru yang sebenarnya itu tidak lazim. Contoh sederhana dari kontaminasi dalam bahasa Indonesia yaitu ada kata yang merujuk pada kata nyuci. Dalam kaidah bahasa Indonesia, tidak dikenal prefiks atau imbuhan awal nasal, melainkan ada prefiks men dan bacanya yaitu menasal, sehingga bentuk bakunya adalah mencuci bukan menyuci. Gejala inilah yang disebut kontaminasi, yaitu percampuran kaidah dalam bahasa asing maupun daerah ke dalam penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia. Dan dalam contoh nyuci tersebut berarti bahasa Indonesia telah terkontaminasi dengan kaidah bahasa Jawa. Istilah lain yang semakna artinya dengan kontaminasi adalah kerancuan dan juga kekacauan. Dalam hal ini, yang dirancukan adalah susunan penggunaan kata, penggunaan frasa, penggabungan, serta rangkaian kalimatnya. Maka dari itu, jenis-jenis kontaminasi dapat dibedakan berdasarkan struktur yang terkontaminasi, yaitu yang pertama adalah kontaminasi kalimat, yang kedua yaitu kontaminasi susunan kata, dan yang ketiga yaitu kontaminasi bentuk kata. Ketiga kontaminasi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmatul Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kontaminasi. Jenis-jenis kontaminasi terbagi menjadi 3, yaitu kontaminasi kalimat, kontaminasi susunan kata, dan kontaminasi bentukan kata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontaminasi kalimat. Kontaminasi kalimat adalah kontaminasi yang timbul karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah seseorang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat dan baik dalam menyusun kalimat, frasa, maupun dalam menggunakan imbuhan. Kemungkinan kedua adalah kontaminasi terjadi karena seseorang akan menuliskan atau mengucapkan sesuatu yang terdiri dari 2 konsep yang berbeda. Kemudian keduanya digabung menjadi satu, dan penggabungan 2 bentuk menjadi satu menyebabkan susunan yang tidak sejajar. Kemungkinan ketiga adalah kontaminasi terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk membentuk kalimat pasif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yakin Sugianto. Saya di sini mendapatkan sebuah materi yaitu kontaminasi susunan kata. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kontaminasi. Kontaminasi itu memiliki istilah dasar dan memiliki makna pengotoran atau bercampuran, atau lagi memiliki arti bercampurnya sesuatu dengan sesuatunya lain. Nah, yang dimaksud kontaminasi susunan kata itu sebagai contohnya yang paling sering kita jumpai dalam bahasa sehari-hari ialah kata berulang kali dan sering kali. Kata-kata ini terjadi dari kata berulang-ulang dan berkali-kali. Dan salah satu contohnya yaitu telah berulang-ulang kunasihati, tetapi tidak juga berubah galauannya. Nah, dari kata itu memiliki arti telah berkali-kali. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintani Hayatus Saada. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontaminasi bentukan kata. Apa sih kontaminasi? Ada kalanya kita lihat bentukan kata dengan beberapa imbuhan atau afiks sekaligus yang memperlihatkan gejala kontaminasi. Misalnya, kata dipelajarkan dalam kalimat di sekolah kami dipelajarkan beberapa kepandaian wanita. Kata dipelajarkan dalam kalimat tersebut jelas
diracunkan. Bentuk diajarkan dengan dipelajari. Bentukan yang tepat untuk kalimat tersebut ialah diajarkan, sehingga kalimat yang benar adalah di sekolah kami diajarkan beberapa kepandaian wanita. Kontaminasi yang lain adalah dipertinggikan. Bentuk tersebut masing-masing mempunyai arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia. Saya dari kelompok 3. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian kontaminasi, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kontaminasi. Yang pertama adalah kontaminasi kalimat. Contohnya, kadang kala orang berbicara menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, kalimat ini termasuk dalam kalimat kontaminasi karena ketidakmampuan seseorang untuk membentuk suatu kalimat pasif atau kalimat aktif, dan kemungkinan terjadinya ketidakjelasan dalam suatu kalimat. Jadi, kalimat yang benar adalah ada kalanya orang yang berbicara menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua adalah kontaminasi kata. Contohnya, banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Telah berulang-ulang kali kunasihati, tetapi dia tetap saja. Nah, kata berulang-ulang di sini termasuk dalam kontaminasi kata. Yang nomor tiga adalah kontaminasi bentuk kata. Contohnya, di sekolah kami dipelajarkan beberapa kepandaian wanita. Nah, kata dipelajarkan ini adalah kata yang dirancangkan, sehingga kata yang benar adalah di sekolah kami diajarkan beberapa kepandaian wanita. Kurangnya seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ilman Huda dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas PKI 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kontaminasi bahasa. Kesimpulannya adalah kontaminasi ialah suatu gejala bahasa. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancauan. Yang dirancaukan ialah susunan, perserangkaian, dan penggabungan yang masing-masing berdiri sendiri, disatukan dalam satu perserangkaian baru yang tidak berpasangan atau berpadanan. Gejala kontaminasi dapat kita beda-bedakan menjadi 3, yaitu kontaminasi kalimat, kontaminasi susunan kata, dan kontaminasi bentuk kata. Antara lain pengertian dari 3 kontaminasi tersebut adalah: yang pertama, kontaminasi kalimat adalah sebuah gejala kontaminasi yang timbul karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam menyusun kalimat, frasa, maupun dalam menggunakan imbuhan kompleks untuk membentuk kata. Pengertian yang kedua adalah pengertian kontaminasi susunan kata. Kontaminasi susunan kata adalah kekacauan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang berupa kerancauan penyusunan kata. Yang terakhir, kontaminasi bentuk kata adalah penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaidah bahasa yang satu dengan bahasa yang lain sehingga menimbulkan bentuk baru yang sebenarnya tidak lazim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.